Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup sejarah dakwah. Dakwah adalah suatu ajakan, seruan, ataupun panggilan. Ajakan itu sendiri dapat berupa ajakan kepada kebaikan ataupun ajakan kepada suatu hal keburukan. Sejarah dakwah sendiri adalah di mana peristiwa masa lampau saat ajakan atau seruan tersebut bermula. Sejarah dakwah Islam adalah suatu pembahasan tentang dakwah Islam di dunia dan tentang sejarah-sejarah dalam Islam, sehingga sampai sejak ini kita dapat ikut merasakan bagaimana indahnya Islam. Dakwah dapat diartikan sebagai panggilan, seruan, dan ajakan. Jadi dakwah Islam adalah kegiatan mengajak, menyeru, dan memanggil seorang kepada Islam. Dakwah Islam dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan Nabi sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada sejarah dakwah di masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah untuk membimbing kembali umat manusia yang telah melenceng dari fitrahnya. Periode Mekah ditandai dengan turunnya wahyu pertama dan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan sampai peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Periode berlangsung selama 13 tahun dan dapat diklasifikasikan kepada fase Siriyatu ad-Da'wah dan Jariyatu ad-Da'wah. Yang ketiga, dakwah Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar menaruh perhatian khusus pada penyebaran jalan hidup yang benar, karena usahanya seluruh Arab sekali lagi dan untuk selamanya masuk kembali ke dalam Islam. Yang kedua, ada Umar. Umar bin Khattab sebagai wakil dari Rasulullah SAW. Tugasnya adalah menyebarkan dan mengajarkan Islam. Umar bin Khattab adalah sosok pribadi yang sangat tegas. Dia memberikan pesan tetap kepada para komandan untuk tidak memulai perang kecuali mereka pertama-tama telah mengajak orang-orang kepada Islam. Yang ketiga, Utsman. Utsman menghabiskan waktunya dalam mengajarkan kepada para tawanan perang. Banyak di antara mereka menerima Islam karena usahanya. Dan yang terakhir, Ali. Ali menganggap bahwa penyebaran dan pengajaran cara hidup yang benar yakni Islam adalah satu di antara tugas-tugas terpenting seorang khalifah. Yang keempat, dakwah Islam pada Bani Umayyah dan Abbasiyah. Berdirinya dinasti Umayyah adalah dinasti besar pertama dalam pemerintahan kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, merupakan keluarga besar pedagang suku Quraisy yang pusatnya di Mekah. Kehancuran Bani Umayyah berlangsung pada masa Abu Malik bin Marwan yang sedang mempertahankan gubernur Khurasan yaitu Nars bin Syar. Kontribusi yang diberikan Bani Umayyah adalah perkembangan dakwah, perkembangan dan pembinaan ilmu di bidang ekonomi. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Periode kelima ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi, yang terus mengalami kemunduran yang diakibatkan perluasan wilayah berhenti dan kondisi politik yang semakin kacau. Kontribusi pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah yakni pembangunan sarana pendidikan, menyediakan layanan sosial kemasyarakatan, memudahkan jamaah haji yang ingin ke Mekah, serta kemajuan pertanian dan kemakmuran ekonomi.
Yang kelima, sejarah dakwah di Asia Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui Amr bin Ash, negara Mesir yang pertama kali masuk, karena Amr bin Ash melihat rakyat Mesir menderita akibat penindasan oleh Raja Romawi dan Mesir. Dilihat dari kacamata militer maupun perdagangan, letaknya sangat strategis. Dengan ini Amr bin Ash dan pasukannya melakukan peperangan awalnya. Mereka kesulitan, tapi dengan siasat yang baik dan banyak dukungan, akhirnya mereka menang dan pasukan Raja Romawi bersedia mengadakan perdamaian. Setelah Mesir masuk Islam, selanjutnya disusul dengan negara-negara lain yang ada di daratan Afrika. Libya dan Afrika merupakan negara maju yang mempermudah. Adapun kelebihan dakwah di Afrika yaitu banyak juga tokoh muslim yang menduduki jabatan tertinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer untuk menjalin kedekatan dengan muslim lainnya. Tapi di samping itu juga ada tantangan dakwahnya, yakni banyak misionaris di bawah yayasan Kristen yang setiap tahun membagi-bagi ratusan ribu Injil, buku-buku, dan majalah secara gratis. Yang keenam, dakwah Islam di Eropa. Sejarah masuknya Islam di Eropa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Akan tetapi yang paling memicu penyebaran agama Islam di Eropa karena datangnya para imigran dari negara-negara Islam. Perkembangan agama Islam di negara Eropa tidaklah berkembang begitu pesat karena agama Islam mendapat posisi sebagai agama minoritas. Penyebaran agama Islam di Eropa juga tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Akan tetapi ada beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan dan menjadi wilayah yang mengalami masa kejayaan Islam di Eropa. Negara Eropa merupakan negara yang menerima dengan terbuka datangnya agama Islam dan menjadi negara yang bukan radikalisme untuk menghakimi suatu kaum tersendiri. Bahkan pemerintah Eropa mengeluarkan undang-undang tentang hak berserikat dan berkumpul yang memberikan kebebasan kepada semua untuk memeluk agama. Yang ketujuh, dakwah Islam di Amerika. Sejarah kedatangan Islam di Amerika melalui perjalanan yang panjang. Dimulai dari kedatangan orang muslim dalam misi ekspedisi, masuknya tenaga kerja dan orang-orang Afrika yang diperbudak, hingga kedatangan imigran. Ini terjadi jauh sebelum Columbus datang ke benua Amerika. Perkembangan Islam di Amerika pada abad 16 hingga 20 mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih setelahnya adanya penghapusan budak yang dilakukan oleh kebijakan Presiden Jefferson. Perkembangan Islam di Amerika abad 21 mengalami pasang surut karena isu tragedi pengeboman menara kembar WTC di Washington dan gedung di Pentagon pada 11 September 2001. Selain itu juga karena beberapa faktor lainnya seperti budaya, ekonomi, serta pendidikan dan politik. Selanjutnya, dakwah di Australia. Islam di benua Australia yang hingga sekarang Islam di sana tetap eksis dan terus berkembang. Islam di Australia dulunya berasal dari kelompok pengembara dari Afghanistan pada abad ke-19 Masehi yang pada setiap perjalanannya hanya berbekal tikar untuk sholat dan sampai di benua Australia bagian tengah, dan beberapa kali lama mereka menetap dan akhirnya membangun masjid sebagai tempat berkumpulnya muslim di Australia, dan lebih penting sebagai tempat beribadah dan pusat kegiatan keagamaan yang biasa disebut dengan Central Activity, di mana di benua Australia Islam berkembang dengan pesat. Ada dua negara berdaulat sebagian, yaitu Kepulauan Cook dan Niue, anak muslim di sana, serta ada beberapa dependensi, yaitu Tokelau, dependensi Selandia Baru, Kaledonia Baru, Polinesia, dan Selanjutnya, dakwah di Asia Tenggara.
Masuknya Islam di Indonesia dikemukakan dalam beberapa teori seperti teori Arab, Cina, dan India yang masing-masing memiliki perbedaan akan masuknya agama Islam dan orang yang menyebarkannya. Agama Islam di negara Indonesia tersebar melalui berbagai aspek, diantaranya seperti aspek pernikahan, pendidikan, perdagangan, dan dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah ataupun ulama. Sedangkan masuknya agama Islam di Malaysia pada 14 Masehi atau abad ke-8 Hijriah diperkuat dengan ditemukannya batu bersurat yang menggunakan aksara Arab dan bertanggal 1702 Hijriah atau 1303 Masehi. Islam menjadi agama mayoritas di negara Malaysia yang diawali dengan adanya kebangkitan populasi masyarakat muslim pada tahun 1970 dan terus berkembang sampai sekarang. Lalu masuknya agama Islam di negara Brunei Darussalam pada abad ke-7 melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh pedagang Arab dan agama Islam terus berkembang pesat. Islam masuk negara Vietnam melalui para pedagang muslim yang sedang berlayar dan kemudian singgah di kawasan negara Vietnam yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Champa. Agama Islam mulai berkembang pesat pada saat raja dari kerajaan Champa memeluk agama Islam, yang menyebabkan rakyatnya pun mengikuti memeluk agama Islam dan membuat pertambahan angka masyarakat yang memeluk agama Islam pada masa itu. Sedangkan di negara Thailand, agama Islam menjadi kelompok minoritas karena kebanyakan masyarakat Thailand memeluk agama Buddha yang menjadi agama mayoritas di sana. Masyarakat muslim di sana bertempat tinggal di beberapa provinsi yang dimana provinsi ini berbatasan dengan negara Malaysia. Yang selanjutnya adalah dakwah Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, tetapi mulainya berkembang baru pada abad ke-12. Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia menggunakan beberapa strategi, yakni perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kebudayaan. Masuknya agama Islam di wilayah Jawa tidak lepas dari pengaruh yang namanya Wali Songo. Selanjutnya adalah tingkah laku terhadap metode karakteristik dakwah di Indonesia. Beberapa metode dakwah yakni dakwah fardiyah, dakwah amah, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil tadwin, dakwah bil hikmah. Dalam dakwah tersebut, respon masyarakat terhadap salah satu metode dakwah di Indonesia melewati media, internet, sosial media, platform digital adalah banyak masyarakat yang tertarik untuk mengamalkan dan menyebarkan ajaran dakwah yang ditayangkan di samping jangkauannya yang luas, juga dengan melalui metode modernisasi secara tidak langsung cukup efektif dan inovatif untuk sarana menyebarkan agama Islam jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan dakwah Islam di Arab dan di Indonesia. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah adapun tahapan-tahapannya, yakni dakwah Syria dan dakwah Jahriyah. Dakwah Syria adalah dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini hanya dilakukan kepada sasaran yang mencakup keluarga dekat, sahabat, dan orang-orang yang dianggap bisa dipercaya. Setelah dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah dilakukan secara terang-terangan. Hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam dengan cara mendirikan masjid, menciptakan persaudaraan yang baru, dan lain-lain sebagainya. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang tetapi juga melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian Islam berkembang di bawah oleh para wali songo yang tersebar di Pulau Jawa.
kemudian anak turunnya menyebar ke Maluku dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu, agama Islam berkembang dan dibawa pula oleh raja yang memimpin kerajaan Islam pada masa itu. Islam di Nusantara. Banyak teori yang menjelaskan masuknya Islam di Indonesia, yakni teori Arab, Cina, Gujarat, India, Persia, dengan pola penyebaran melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, politik, seni, dan budaya. Pemikiran Islam Nusantara adalah paham dan praktek keislaman di Nusantara atau bisa disebut Islam ala Indonesia yang muncul karena dakwah yang dilakukan Wali Songo, di mana dakwah tersebut mengakulturasikan budaya Indonesia yang beragam, sehingga paham ini digiatkan oleh salah satu ormas di Indonesia dengan menjadikan Islam Nusantara. Islam Nusantara juga memiliki 4 karakteristik sebagai pedoman, dan pastinya Islam Nusantara ini juga memiliki tujuan yang tidak lain tetap menjadikan kebudayaan atau tradisi setempat sebagai alat untuk mendalami Islam dan tetap pada batas-batas di mana Tuhan tidak marah atau sampai menyentuh ranah yang diharamkan.